ada pelatih secara langsung ngomong, hantam kakinya. Yo, welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzol, dan juga bersama Estu Ernesto. Gimana para haters dan para pecinta konten kami? Kita kembali lagi bertiga. Yes. Jadi sekarang kita terus sama Mas Estu ya? Kayaknya sih. Iya, karena emang Mas Estu ini membawa berkah. Apa tuh? Berkah haters makin banyak. Nasi berkah. Nasi apaan tuh? Apa Ada di Wonogiri ada nasi berkah. Ya, lo segmented cuma orang Jawa doang. Kita akan bahas apa, Is? Soal brutalnya Sepak bola kompetisi Indonesia. Bukannya dari dulu ya? Ini mulai marak lagi ya. Maksudnya memang iya benar kata Donzol, dari dulu lah pernah ada kejadian seperti ini. Tapi ini di musim ini kok jadi lebih sering ya terjadi gitu loh. Ya. Nah ini yang Dan di sangat lapangan disayangkan. Dan di lapangan masalahnya. Ya. Bukan di luar lapangan ya, di lapangan ya. Kita Ini akan bahas satu antar persatu pemain. ya. Kita Iya. akan bahas satu persatu, di mana ada 4 pemain masuk rumah sakit dari Liga 1 dan Liga 2. 3 pemain karena aksi brutal pemain lawan. Iya. Di Liga 1 ada media officer. Iya, model Ya, officer. tapi bahas korban yang juga. 4 itu dulu dong. Bahas dulu ya. Iya, 4 dulu itu kan ada yang Liga 2 itu Silvio Escobar Iya, yang betul. Yang ketabrak sampai ketabrak dan sempat kayak Zulzam Zamrun si Jumafo marah karena tidak siap gitu katanya. Medisnya. Medisnya di itu Oh. waktu pertandingan di Stadion Mokhtar Pemalang, tuan rumahnya Persekat. Iya. Jadi sempat ada kayak kok ini kok lama segala macam, dan walaupun akhirnya tertangani tapi ada yang miss gitu, yang sempat diprotes. Ini real ya, saya bukan mengadili, tapi real bahwa di lapangan tuh pemain Persela marah gitu karena kok lamban, nggak karena trauma dong mereka. Iya, ada viral ya, ada viral pada ya. saat Johan Jamrun bilang bahwa sepak bola tidak sebanding dengan nyawa orang gitu kan. Kalau ngeliat Is kejadian si Silvio Escobar ini? Ini apa namanya, ironis ya sebenarnya kalau kejadian-kejadian seperti ini, karena di turnamen kemarin antar wartawan gue juga sempat ngalamin kejadian hampir serupa gitu. Lo yang ngantem? Ya enggak lah. Lebih Enggak, kepada maksudnya ada kejadian juga dan Lebih itu kecapean tertangani. sih Lebih kalau kecapean masalah. kalau itu. Nah, tapi kalau ini memang ya kehantem ya, jatuhnya duel ya. Jadi Duel. dan lucunya lagi pemain yang diserang netizen nih itu bukan temennya ternyata. Salah. Lupa gue namanya, tapi yang tabrakan itu si Guntur namanya, tapi sebelum itu temennya Iya, sampai si temennya ini bukan saya gitu. Jadi Bukan saya, maksud bukan saya saya. apa-apa itu nggak dilihat dulu secara jelas, udah langsung antem aja. Ya, Tapi begitulah. intinya kan memang di sini adalah kita menghindari duel boleh, main keras Yes. boleh, tapi tidak untuk Mencederai. dengan niat mencederai lawan. Kalau mencederai mungkin ada kemungkinan juga sih. Ya nggak, maksudnya berniat mencederai. Jadinya Iya. main keras oke, tapi tidak kasar lah, intinya gitu kan. Ya, ya. Iya. Tidak kasar dan Karena sampai mencederai. dari 4 itu kan salah satunya yang paling baru dari syuting ini kan Adi Setiawan. Iya. Yang disikut kena sikutnya si sama Catur. Arif Catur Itu kencang Dan- banget itu. Iya, maksud gua ya terlepas saya nggak menuduh si A si B nyikutnya gitu, tapi kan pasti ada momen yang seharusnya tidak seperti itu gitu. Iya, Nah, betul. itu menurut gue sih hal-hal kayak gitu tuh harus diantisipasi sejak dini. Karena gini, main bola itu kan sama-sama cari duit nih. Iya. Sama-sama cari duit, mereka sama-sama, tapi sepanas apapun menurut gue ya jangan seperti itulah gitu. Menurut lo Is, kenapa sampai seperti itu? Artinya apakah tekanan untuk Ya. meraih kemenangan, atau kita tahu bahwa sejak dulu bahkan kita sepak bola Indonesia pernah ada korban, Iya. bagaimana tendangan Banyak banget, kungfu iya. yang mengarah ke jantung Jumadi, Iya, Jumadi Abdi. Jumadi Abdi segala macam. Yang kiper Persiraja Kiper Persela Iya, Khairul Huda Khairul Huda juga. juga yang meninggal di lapangan. Persiraja juga. Ya, maksudnya lo ngelihatnya apakah dengan pressure tinggi para pemain diwajibkan untuk memenangkan pertandingan membuat mereka akan seperti itu? Iya kan,
ya lo pasti tahu lah sebagai pelatih intensitas pertandingan itu kan pasti akan tinggi, apalagi kalau misalnya laga derby, laga yang penuh gengsi misalnya, itu pasti para pemain akan tampil ngotot gitu. Tapi kan di sini kan tinggal balik lagi kepada para pemain, memang terkadang sulit untuk dikendalikan situasi tersebut ya, pasti terjadi spontanitas ketika ingin duel sama-sama keras. Kita kan sebenarnya juga nggak ada niat misalnya, kecuali kalau ada yang benar-benar niat banget ya, kayak misalnya tackle 2 kaki yang ngegunting itu kan sering terjadi kan. Iya, dari belakang yang kayak gitu-gitu kan ada, terkadang emosi itu ingin membalas itu ada, tapi harusnya para pemain juga udah bisa sekarang untuk level pemain profesional harus sudah bisa mikir gitu loh. Sekarang udah nggak gitu lagi zamannya. Lo main keras itu udah bukan kayak begitu gitu loh. Iya. Karena gini. Karena berbahaya. Kalau gue bilang intensitas tinggi biasanya itu semakin rendah divisi level pertandingan, itu semakin kasar. Semakin kasar, bener. Gitu. Kalau gue dulu ya, sebelum Liga 3 disiarkan, sebelum Liga 2 disiarkan secara kontinu kayak sekarang. Main kungfu. Itu bisa dibilang lebih brutal lagi dari apa yang terlihat sekarang. Semenjak era sosial media, itu ada kontrol sosial juga di mana mereka yang berbuat kasar biasanya ya tadi serangan netizen pasti akan mengarah pada mereka. Ya kayak ini ya, yang pertama kejadian yang di baru masalah itu Elias Dola, backnya Bali. Itu 2 kali sebenarnya sudah kena, di pertandingan sebelumnya kena, tapi dia dibawanya kan dari Samarinda waktu itu kena sama Silverio kan. Entah saya nggak mau nyebut sengaja itu dia, tapi dia kena tendang. Tapi sebenarnya itu kena tendang kedua kali setelah sebelumnya, di pertandingan lain dia juga kena. Artinya gini loh, dasar bahwa sepak bola fair play segala macam itu ayo ditegakkan semuanya, dan menurut saya sama-sama cari duit kok, sama-sama bekerja gitu loh. Dan kita tahu kan, kita contoh ini aja lah, kemarin waktu Arema datang ke Persebaya setelah pertandingan pemain berangkulan, adem segala macam, intensitas pasti tinggi, bohong lah. Gengsi itu nggak bisa dibohong. Tapi maksud saya hal-hal yang baik seperti itu ayo digalakkan terus lah. Niat baik dari dalam hati itu ayo dipupuk gitu. Ya keras boleh tapi tidak kasar. Kalau gue sih intinya itu. Biasanya lo pasti ngomong gitu, lo keras boleh, lo jangan lembek juga kayak main bolanya gitu loh. Tapi tidak sampai kasar. Dan kemarin kan sempat viral di futsal di Porprov Jawa Timur pada saat Kota Malang menghadapi Blitar. Itu ada satu pemain Blitar yang selebrasi sujud lalu dihajar kepalanya, terus tiba-tiba ada statement dari ketua AFK ya, atau pengurus AFK Asosiasi Futsal Kota Malang yang mengatakan bahwa bukan kepala tapi bahu, tapi kan itu kan itu udah kepala, tapi itu niat nendang loh itu. Jelas nendang itu pertama. Terus berkilah bahwa mereka ngerasa dikerjain sebelumnya. Sebenarnya gini, gue menyikapi gini. Kejuaraan atau turnamen atau apapun di Indonesia, kalau lu tuan rumah, kebanyakan lo akan sering diuntungkan. Lalu pada saat kondisi berbalik di tahun-tahun selanjutnya atau pertandingan selanjutnya menjadi tuan rumah, itu pun akan terjadi. Artinya balas dendam seperti itu nggak bisa dipungkiri ya. Maksudnya itu ada di sini, dan hal-hal seperti itu yang membuat saling mendendam. Ini yang menurut gua salah satu kultur yang nggak bagus. Gua beberapa kali ketemu kayak waktu itu gua ketemu sama teman-teman futsal di Makassar bahwa ya kita keras karena memang budayanya, atau teman-teman dari Surabaya kita keras karena budayanya. Gua bilang gini, budaya itu ada yang baik ada yang buruk. Kalau yang buruk lo nggak bisa terusin seperti itu. Tapi di satu sisi gue juga sadar betul bahwasanya pada saat misalnya ya gue ngelatih di kota A jadi tuan rumah, itu memang gue banyak diuntungkan sebagai tuan rumah walaupun gue nggak meminta seperti itu, karena ya ada faktor kalau di sepak bola itu kan wasit kan udah digaji kan, tapi kan dulu kan tuan rumah yang bayar, benar nggak di era-era dulu, nah itu dilayani segala macam betul, dan itu kan menjadi takutnya ada unsur balas budi dari pihak wasit. Tapi gini, saya pernah punya SSB dan pernah bawa tim anak-anak kecil ya. Dan ini hampir relate dengan kejadian beberapa tahun yang lalu ketika ada Piala Asuratin yang Malang sama Sidoarjo, Sidoarjo berantem itu memotivasi. Saya ingat banget ini nggak ngomong Tragedi Kanjuruhan, tapi sebelum pertandingan Arema lawan Persebaya di Tragedi Kanjuruhan tahun lalu itu Aji Santoso itu waktu latihan dia bilang gini, kalian harus menang. Selama saya pegang Persebaya tidak pernah kalah dari Arema. Itu menurut gue itu motivasi. Tapi beberapa yang gue lihat itu udah memotivasi pemain itu kayak perang. Bahkan saya melihat dengan mata sendiri festival 12 tahun itu tuh kayak
pokoknya nanti nggak boleh nih ambil kakinya. Itu gue dengar di telinga gue dan anak 12 tahun. Jadi gue itu terjadi 2014, 2013 lah. Saya masih punya SSB waktu itu, dan itu di telinga saya gitu. Maksud saya peran pelatih ini juga penting, untuk backroom itu juga penting, hal-hal kayak gitu itu penting karena semua orang bisa derby. Kayak kemarin Ganesha waktu main lawan Persib yang musim lalu. Harga diri kita Persija. Itu kan kalimat yang baik ya. Iya. Tapi kalau udah ngomong udah ambil ajar kakinya itu, dan itu ya itu tadi. Ini menarik buat dibahas. Kalau lo ngeliatnya gimana? Yang apanya nih? Ya, yang pelatih tadi. Kalau itu memang jatuhnya motivasi ya, bukan provokasi. Iya. Nah, beda itu. Nih, gue mau menyikapi gini. Gua ngelihat di lisensi, ngambil lisensi D, itu kan yang paling dasar. Iya, betul. Itu banyak orang-orang yang nggak capable untuk ngambil lisensi. Oke. Dari segi kemampuan bermain. Itu juga ngaruh menurut gua. Kenapa? Karena gua melihatnya lo sebagai pemilik klub. Gua waktu itu sempat ngelatih Young Warrior di usia 12. Ada turnamen itu di pinggiran Tangerang. Itu ada pelatih secara langsung ngomong hantam kakinya. Nah, itu. Gua samperin pelatihnya. Tapi gue ditarik sama manajemen, katanya, coach itu orang kampung. Lu jangan merendahkan diri lu untuk ribut sama dia. Enggak, gue cuma pengen ngasih tahu bahwa lu sebagai pelatih di grassroots, kalau lu udah menciptakan pemain, nah ini dia maksud gue. Kenapa? Kalau dia punya lisensi, berarti ada yang salah dengan perekrutan pelatih di usia dini kita. Nah itu persoalan besar sebenarnya, yang sebenarnya itu yang perlu dibikinin satgas. Itu sebenarnya. Gue nggak ngerti deh. Sorry tuh sih. Gini. Gue agak menyoroti soal perekrutan pelatih ini ya. Kan sekarang tuh dibebasin sama PSSI karena program mereka untuk mengejar pemasalan pelatih kan, lisensi ya. Entah nanti guru olahraga gitu jadi dapat lisensi pelatih gratis yang dari Kemenpora ini kan kalau nggak salah ada program itu kan. Banyak. Iya, kalau dari Kemenpora tuh Putri juga dikasih gratis. Iya, makanya ini kan untuk pemasalan, untuk juga kita percepatan agar perkembangan sepak bola Indonesia, termasuk bagian dari FIFA Forward lah. FIFA Forward ya, programnya kan dari situ juga gitu. Nah, ini development dari pelatih ini hampir sama seperti wasit, ada pemasalan juga. Memang kebijakan ini pasti akan ada dampak baik dan buruknya. Dampak baiknya adalah semakin banyak pelatih, kita kan akan semakin banyak menghasilkan pemain juga yang harusnya lebih baik ya. Nah, masalahnya memang untuk pengkurasian pemilihan seleksi untuk yang bisa ngikut waktu itu kan sebenarnya sempat ada tuh. Lo harus ngelatih dulu misalnya, ada rekomendasi dari SSB, terus rekomendasi misalnya lo mantap pemain timnas, Ascot atau apapun. Sekarang kan gue nggak tahu ya apakah udah dibebaskan atau belum, karena gue belum ngambil lisensi juga. Kalau gue sih bebas. Sekarang bebas karena kan? Karena gue ngeliat secara langsung dari total let's say 30-an pelatih yang ikut lisensi, itu sekitar 3-5 orang nggak bisa nendang bola. Iya. Itu Bustomi lisensi D. Bustomi pasti nama gua. Jadi gini, tapi Bustomi nggak apa-apa. Dia secara keilmuan bagus, Mas. Iya. Tapi ketika praktek makanya, tapi Bustomi waktu itu gue diskusi sama dia bilang, tapi harus ada rules jelas. Ya nggak bisa nendang analisa bagus. Itu masuknya jangan jadi analis. Nanti jadi analis, nanti dijadiin jadi itu penyekatan itu tadi pemilihan itu tadi udah di barrier gitu. Betul. Jadi si A ini bagus secara teori, nilainya A, tapi prakteknya B atau C. Nah, ini speknya si sini. Nah, maksud gua itu penting. Dan itu mengantisipasi segala macam yang akan terjadi sebenarnya. Iya, sebenarnya harus ada itu sih. Kalau gue bilang sih itu lingkaran hal-hal buruk yang ada di sepak bola Indonesia. Karena gue sebelum gue ke futsal, gue kan di sepak bola. Bagaimana banyaknya praktek-praktek pelatih bermain dengan orang tua untuk itu yang mengecewakan. Akhirnya menciptakan pemain-pemain yang serba instan, pemain-pemain yang secara kualitas kurang, akhirnya secara emosional yang dikedepankan. Ini yang menurut gue menjadi PR. Dan kita tahu bahwa kita beralih ya, ada pemain Rans Nusantara FC yang secara sengaja juga menginjak pantat pemain dari pemain Persis Solo. Tapi yang menarik adalah di Liga 2 pada saat Persipa Pati itu diteror di Jepara. Bahkan sebelum pertandingan dimulai. Malamnya. Ini kayak bisa dibilang kayak di partai-partai, emang Jepara sama Pati kan dekat. Ini kan partai yang emang panas lah di sana. Kalau lo melihat sendiri, ini kan berarti kan diteror.
berarti ada unsur penonton juga, supporter. Kalau lo melihatnya Mas Estu? Ya kalau saya sih melihat ketika langkah yang dilakukan manajemen Persipapati benar ya, dia melaporkan ke polisi. Itu sudah langkah benar. Tapi maksud saya gini, ini berkaitan dengan kemarin ada kesepakatan supporter segala macam itu ya. Sebenarnya jadi persoalan besar itu adalah border, grassroots supporter, anak-anak bocah. Itu yang jadi persoalan. Dan itu sebenarnya yang harus diselesaikan. Kalau di tataran atas sih insya Allah baik-baik saja kok gitu. Tapi itu yang grassroots, dia harus dicari formulasinya, dan itu menjadi tanggung jawab ya. Misalnya di Jakarta ya tanggung jawabnya si Infocom PP Jackmania. Jadi di Bandung misalnya Viking, Bomber gitu, itu tanggung jawabnya mereka gitu. Karena mereka pasti tahu kan. Begitu juga ketika border ya, perbatasan segala macam. Itu yang paling penting, karena di tataran atas damai nih. Tapi bisa jadi, dan itu terkaitnya lain lagi ya. Misalnya ada kelompok, dia punya kelompok, dia mengaku supporter tapi dia punya kelompok motor, bawa-bawa kayak gitu. Itu juga melebar sebenarnya kayak gitu. Yang menarik adalah sekarang yang masih hangat juga itu kemarin kan baru ada simposium supporter sepak bola nasional 2023 di Jakarta. Efektif nggak sih kayak gitu? Nah ini kan mencoba untuk menyatukan lagi semacam gathering lah. Kayak zaman dulu jambore supporter ya kan. Nah, tapi ini mereka yang gua agak ini juga surprise juga, akhirnya para kelompok supporter ini mau membuat payung hukum dalam satu komunitas yang bernama PNSSI ini. Nah, kita sih lihat semoga ini menjadi perubahan yang baik ya. Ketika mereka menjadi satu akan menambah erat silaturahmi. Setidaknya ada reaksi positif dari para petinggi supporter. Betul, daripada petinggi supporter. Tapi kan yang perlu diingat lagi adalah seperti yang tadi dibilang Estu, ini bukan di tataran atas doang harusnya. Harus bisa sampai di level grassroots. Itu yang paling sulit. Dan itu adalah misalnya misalnya ada satu daerah Jackmania, itu kan ke Persija. Tapi ada nih, misalnya Jogja, ada Brajamusti, ada Maiden. Saya nggak ngomong mereka berpusat, tidak, tapi ada dua. Ini pasti punya ego masing-masing. Nah, ini juga case yang berbeda. Di Sleman misalnya ada dua, di Solo misalnya ada berapa. Ini case yang berbeda. Jadi tidak bisa dengan cara yang sama, menurut saya caranya pasti beda-beda. Gitu. Pasti beda-beda. Nggak akan mudah lah untuk ini. Tapi ya ini ke arah pembaruan yang lebih baik. Kita harapkan memang bisa positif ya hasilnya apa yang dilakukan. Karena yang gue dengar juga banyak juga gesekan-gesekan gitu loh. Maksudnya pertentangan tentang ide antar ini. mereka aja juga bisa berantem. Antar mereka juga cara mencintai itu kayak gue lebih Persija atau gue lebih PSIM, gue lebih PSS misalnya seperti itu. Itu juga kerap terjadi di organisasi mereka sendiri. Tapi ya kita tinggalkan dulu lah, karena menarik karena Satgas Mafia Bola kembali didengungkan. Gua nggak ngerti sih, dulu bahkan ada yang pakai rompi tuh Satgas Mafia Bola sendiri. Gua nggak ngerti itu jargon kah atau apalah segala macam. Kalau Mas Estu, lu ngelihat seberapa efektif sih pembentukan Satgas Mafia Bola dan harusnya seperti apa? Sekarang saya tanya balik deh, apa yang menjadi objek Satgas Mafia Bola, saya tanya? Ya kan udah jelas. Mencari mafia. Mencari mafia. Iya, mafianya itu siapa? Kalau curanmor nih, pencurian motor udah jelas ada maling motor gitu loh. Ini tuh Satgas Mafia yang mana? Pengaturan skor misalnya. Cari yang mana? Udah ada yang ketangkep kan? Udah, 4-2-1-3-2. Iya, tapi kan nggak transparansi. Nggak transparansi gimana? Ya, kan ya nggak di-share secara luas. Udah di-share. Maksudnya apa? Orangnya? Nama-namanya itu. Ya itu kan di-share kan? Itu inisialnya. Inisialnya di-share. Nah, kejadiannya gimana ini sekarang? Ya ini tinggal udah di penjara. Sebelumnya yang kasus siapa namanya Bambang Surya segala macam itu juga nggak ada kelanjutannya lagi. Ya sebetulnya balik lagi, apakah kalau gue melihat sekedar seremoni singkat. Kenapa mungkin nggak di ini? Karena mungkin nggak lengkap. Bukti-buktinya segala macam kan kita juga nggak tahu. Kalau ini ada bukti ketangkap, mungkin ada bukti chat segala macam. Gini, ini kan kaitan dengan Satgas Tim Mafia Bola ini gue juga agak sempat bingung sebenarnya. Yang satu dibikin sama Polri, yang satu lagi dibikin sama Pak Erick Thohir. Nah, ternyata pas gue tanya-tanya, pas gue cari tahu, ini apa sih sebenarnya? Apakah ada double Satgas Mafia Bola atau gimana? Ternyata yang dibikin Pak ET ini dia yang akan mencoba mengolah ketika dia dapat informasi, lalu nanti koordinasi dengan Satgas Anti Mafia Bola Polrinya untuk dieksekusi, untuk bisa dibawa ke
pengadilan gitu loh. Nah, seperti yang dilakukan sekarang, yang kemarin baru aja yang 4 wasit Liga 2 itu, 2018 ya? Itu 2018 ke pertandingannya, itu juga kan hasil mungkin info yang diberikan oleh FIFA melalui Sport Radar Intelligence mereka yang mereka punyai, di situ diberikan kepada Polri, lalu diolah sama mereka, diselidiki, ditanya saksi-saksinya. Ini 2018 loh. Mereka coba pelajari itu, ada tanda-tandanya, karena mereka kan juga punya pakem ya untuk bisa menentukan ini ada match fixing nih. Gitu. Ini enggak, ini ada match fixing karena mereka punya sistem itu. Gitu. Nah, ini sebenarnya sudah langkah positif. Cuma memang kita tuh kebanyakan masih di level yang tataran bawahnya, belum sampai ke yang gong yang paling besarnya. Enggak, sulit lah. Selalu yang inilah, bukan kelas kakap lah. Iya, bukan kelas kakap, kelas terinya. Kadang-kadang ada yang bilang, nih gue punya nomornya nih, coba diusut gitu loh. Ini nih mafianya nih. Ya, itu juga, pasti kelas terinya juga, itu runnernya doang gitu loh. Sampai ada yang pernah nyebutkan bahwa salah satu mantan host komentator sepak bola kan, yang mengatakan bahwasanya saya bahkan pernah meeting untuk penentuan siapa juara. Ya kan? Ya itu kan maksud gua berarti itu bisa bisa didetek. Bisa. Karena kan 2018 aja bisa ditangkap. Ya. Masa yang sebelum-sebelumnya nggak bisa. Tapi kalau misalnya ini kayaknya banyak banget yang masuk bui. Ya kita lihat aja, semoga sih yang gua harapin itu, Don. Namanya, nggak cuma sekedar seremoni singkat dan memang ketangkep nih nanti memang yang memang partai apa kelas kakapnya gitu. Iya, betul. Jangan sampai kayak kemarin juga kan sebenarnya itu kan kroco-kroco itu Bambang Surya ketangkap. Udah sampai situ doang. Iya. Abis itu harusnya kan bisa ditelusuri lagi nih. Bosnya Bambang Surya siapa sih? Kan bisa terus kayak gitu tuh. Penyelidikan bisa terus lanjut. Dari yang mantan presenter itu tadi sebenarnya bisa dirunut kan? Harusnya kan? Karena dia berani berstatement loh iya, itu. dan itu selesai. Dan itu depan Erick Thohir loh. Ngomongnya kalau nggak salah. Iya, sama gue juga waktu itu. Iya, ada lu kan gitu kan. Nah, kalau sekarang gini, dengan brutalnya sepak bola kita baik di Liga 1 maupun Liga 2, ini Liga 3 belum mulai. Apa kabar nanti Liga 3 ya kan? Nah, apakah sudah layak dikatakan bahwa sepak bola kita ini sedang darurat karena kebrutalan di lapangan? Kalau ngomong darurat sih apa ya, semuanya masih dalam tahap darurat sih menurut gue yang dan emang dari dulu darurat. Iya, dari dulu darurat. Ya, ini nggak cuma ini doang ya gitu, nggak cuma dari sisi dalam lapangan tapi dari luar lapangan juga kan. Ya ini makanya sekarang ya kita berharap sih apa yang sudah dilakukan sekarang sudah mengarah ke positif, jangan sampai ternodai lagi sih kalau menurut gue. Dengan hal-hal yang apa ya membuat kita itu menjadi mundur ke belakang. Itu sih yang gue pengen sih, jangan sampai itu terjadi lagi lah. Ini udah positif langkahnya ke depannya, progresnya udah ada. Jangan sampai ternoda lagi dengan hal-hal yang dari dulu keulang-ulang terus setiap musim gitu. Capek ngomongin ini terus gitu. Walaupun ini menarik ya, maksud gue untuk dibahas secara terus-menerus. Karena kan bad news is a good news lah. Karena sesuatu yang negatif selalu menyenangkan untuk dibahas. Apalagi di sini. Terakhir si siapa namanya kemarin waktu 1 Oktober di Kanjuruhan kan itu ada beberapa yang bersuara bahwa kenapa tanggal 1 itu masih ada pertandingan sepak bola. Salah satu yang ngambil unggahannya si Wustomi, kenapa tidak ada 1 Oktober itu distiadakan di Indonesia semua pertandingan mulai dari Tarkam sampai nasional. Nah, itu menurut gua itu sebuah sesuatu yang menurut gua ide bagus sih menurut saya gitu. Nah, kalau teman-teman menyikapi itu seperti apa? Terlepas kita nggak ngomong penyelesaian segala macam ya, paling tidak ada sesuatu yang dikenang lah dari itu, bukan dikenang kejelekannya, diperingati. Kemarin pemain tuh pakai pita hitam doang ya? Iya, kayak yang Arema, yang gue tonton yang Arema sih. Yang Persija lawan Persis kayak pakai pita hitam tuh apa? Pakai pita hitam tuh gue lihat. Dan ini udah setahun ya. Semuanya iya udah setahun, kemarin 1 Oktober kan. Dan tentunya ya penyelesaian bagi para korban juga gue ngerasa belum adil ya. Dan gue berharap sih dari Ketua Umum PSSI bisa, karena agak aneh nih, ini bisa dibahas nih. Apa tuh? Bahwa dihargai 135.000 per bulan. Nah, itu gue juga ya memang banyak yang
menafsirkan agak ini ya, konotasinya negatif ya. Padahal kan yang sepemahaman gua dari apa yang diungkapkan sama PNSSI itu yang kemarin ikut simposium itu adalah ini ada itikat baik mereka dari kelompok supporter mengumpulkan dari mereka masing-masing kelompok supporter setiap bulan 135.000 untuk donasi. Mereka bikin yayasan nih mereka. Mereka bikin yayasan. Jadi mereka di dalam yayasan itu mereka mencoba melakukan kegiatan CSR mungkin CSR atau amal atau donasi crowdfunding. Nah, salah satunya adalah untuk membantu ataupun meringankan keluarga korban. Ya, kenapa 135.000 itu mengacu kepada 135 korban kan yang terdapat di tragedi Kanjuruhan. Makanya mereka sepakat itu tiap bulan ya nggak berat lah menurut mereka untuk semua kelompok supporter yang ada di situ. Masing-masing supporter masing-masing 135. Jadi untuk crowdfunding mereka nanti totalnya dikumpulin, ya udah dikasih ke keluarga korban Kanjuruhan tiap bulannya, setahu gua setiap tanggal 1. Tapi yang terlepas dari itu semua, peringatan terhadap kejadian itu harus ditetapkan. Kayak tragedi Heysel. Iya, harus ditetapkan. Setiap tanggal 1 Oktober tidak ada pertandingan sepak bola apapun, futsal yang di Indonesia ya, dari Tarkam. Jadi semua menghormati itu, memperingati itu, dan itu menurut gua akan jadi peringatan di masa depan bahwa ini kejadian ini jangan sampai terjadi lagi. Tidak bisa diulang lagi, dan ini warning yang sangat keras bagi terutama di sepak bola dan olahraga pada umumnya. Iya. Ya, mudah-mudahan yang tadi itikat baik para supporter 135.000, para pengurus PSSI bisa 135 juta lah ya per bulan gitu. Oke, buat scorer, lo bisa komen juga terkait dengan apa yang terjadi sepak bola Indonesia. Kita tahu bahwa sepak bola kita walaupun banyak cacatnya tapi tetap menjadi komoditi terbesar. Banyak yang masih mau nonton, banyak sponsor juga tetap mau masuk segala macam. Nggak bisa dipungkiri bahwa sepak bola adalah komoditi paling seksi bahkan di era politik di 2024 nanti. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Dan gue Doni Zola, gue Ratnan, SRS tuh. Bye.